Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengendalian dan perencanaan produksi dan keselamatan dan kenyamanan kerja. Dari yang pertama kami akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian produksi di UMKM Jamu Bonago Mbak Sari. Pendahuluan yang dilatar belakangi dari UMKM yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Jamu Bonagung yang kami observasi ini bergerak di bidang minuman tradisional, terutama di Kota Pasuruan, dan memerlukan perencanaan dan pengendalian produksi yang baik agar proses berjalan efektif, kualitas terjaga, dan kebutuhan konsumen terpenuhi. Adapun tujuan observasi kami yaitu seperti poin-poin yang sudah tertera di PPT. Next. Profil UMKM yang kita observasi ini berdiri di tahun 2018 yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, lebih tepatnya di Jalan Temborejo, di daerah Temborejo, Kota Pasuruan. Nah, Jamu Bonagung Mbak Sari ini bergerak di bidang minuman tradisional dan jamu siap minum, dan dengan produk khasnya yaitu Jamu Bonagung. UMKM ini juga sudah memiliki legalitas yaitu berupa izin usaha, PIRT, CPPOB, sertifikat halal, dan HAKI. Next. Silakan untuk teman saya mempresentasikan. Lanjut ke tinjauan pustaka, itu perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi adalah proses menentukan jumlah produk yang akan dibuat, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan jadwal produksi agar permintaan pasar dapat dipenuhi secara optimal. Nah, pengendalian produksi sendiri yaitu merupakan kegiatan mengawasi proses produksi agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya yaitu menjaga kualitas produk, menghindari pemborosan, memenuhi target produksi, dan menekan biaya produksi. Next, teman saya. Nah, metode yang observasi kami yaitu yang pertama kita melakukan observasi langsung ke lapangan, yaitu dengan mengamati langsung aktivitas produksi jamu Bonagung di lokasi usaha. Yang kedua, kita lanjut untuk wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pemilik usaha mengenai sistem produksi. Yang terakhir yaitu kita mendokumentasikan, mengambil foto dan data pendukung selama kegiatan observasi berlangsung. Next. Dan ini adalah dokumentasi observasi. Yang pertama adalah foto bahan baku seperti kapulaga dan lain-lain. Yang kedua itu pengolahan rempah-rempah. Dan yang ketiga itu proses atau tempat di mana perebusan jamu dibuat. Dan yang terakhir itu adalah contoh hasil akhir produk yang sudah dikemas dan siap dipasarkan. Next. Di sini kita akan menerangkan alur proses produksi. Yang pertama adalah persiapan tempat produksi, kemudian persiapan bahan baku, kemudian kita pencucian bahan. Setelah pencucian bahan kita pengupasan rempah. Setelah pengupasan rempah kita melakukan perebusan. Setelah perebusan kita melakukan penyaringan dan pendinginan. Setelah pendinginan kita melakukan pengemasan, kemudian penyimpanan, dan akhirnya kita mendistribusikan bahan tersebut.
Kemudian perencanaan produksi. Perencanaan bahan baku. Bahan baku utama adalah rempah-rempah, empon-empon, dan daun sinom. Juga gula tebu. Produksi dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar dan pesanan konsumen. Kemudian perencanaan kapasitas. Produksi disesuaikan dengan satu, permintaan pasar yang ada, kedua, ketersediaan bahan baku, dan ketiga adalah tenaga kerja yang tersedia. Next, dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya pengelolaan sumber daya manusia. Tenaga kerja UMKM ini memiliki 8 anggota tim dengan tugasnya yang berbeda-beda. Ada selaku owner sendiri, Ibu Sari, dan ada bagian pemasaran, bagian produksi, bagian pembelian bahan, dan pengelolaan limbah. Nah, ini adalah data ringkas dari histori permintaan per bulan mulai Januari sampai Desember selama 1 tahun terakhir. Ini juga data permintaan per bulan dari terpilih sebagai metode terbaik dan yang diambil dari nilai error yang terkecil. Selanjutnya, rencana agregat selama 6 bulan untuk kapasitas reguler, biaya produksi reguler, biaya lemburnya, biaya simpan, biaya stock out, persediaan awal, itu sudah dijelaskan di dalam tabel ini. Kita ambil per bulan dari Januari sampai bulan Juni. Kita masuk ke bagan MPS. Jadi MPS ini adalah forecasting permintaan atau peramalan terhadap permintaan. Di sini kan kita sudah mendapatkan data dari sebelumnya yaitu perencanaan agregat. Maka ketika kita masukkan ke dalam sini, ke dalam tabel MPS-nya, maka kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana agregatnya. Karena kita memakai metode yaitu adalah make to order. Jadi kita seandainya nanti ada pesanan atau orderan, kita langsung buatnya. Makanya tadi ada di tabel rencana agregat itu ada lemburnya, dikarenakan ada permintaan tertinggi yaitu yang ada di bulan Maret. Next. Nah, terus MRP ini adalah tabel untuk setiap bahan baku yang akan dipakai. Kita juga akan merencanakan atau meramal bahan baku yang akan dipakai. Seperti yang sudah ada di tabel ini, masing-masing juga ada nilai-nilainya dan ini itu menjelaskan tentang bahan baku rimpang segarnya. Next. Di sini pengendalian kualitasnya itu ada 3, yaitu pengendalian bahan baku, tentu saja menggunakan bahan yang alami, pilihan, dan yang masih segar, dan juga menjaga kebersihan bahan baku. Nah, dalam pengadaan prosesnya, produksi harus dilakukan secara higienis untuk menjaga kualitas dari jamu penanggung yang akan dikirim dan mengikuti standar dari pemerintah dan pengemasan memperhatikan keamanan pangan. Dan juga tidak lain juga sertifikasi atau standar juga harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Next. Monggo dilanjutkan teman saya. Lanjut ke analisis perencanaan dan pengendalian produksi atau P3. Nah, kelebihannya di sini yaitu produk memiliki sertifikat CPPOB dan produk telah tersertifikasi. Variasi produk cukup
banyak dan pengelolaan limbah sudah dilakukan dan memiliki pemasaran online dan offline. Kekurangannya yaitu produksi masih banyak dilakukan secara manual, kapasitas produksi tergantung tenaga kerja, dan belum menggunakan sistem pencatatan produksi digital. Next. Pengelolaan limbah produksi itu mengubah limbah menjadi manfaat adalah wujud nyata tanggung jawab lingkungan. Yang pertama, kita mengurangi limbah produksi, dan kedua yaitu menjaga lingkungan, yang ketiga menambah nilai ekonomi. Next. Di sini untuk pemasaran produknya adalah memakai online dan juga offline. Untuk pemasaran offline-nya ini memakai beberapa jaring sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan juga Shopee. Kemudian pemasaran offline-nya ini memakai retail, pusat oleh-oleh, koperasi perusahaan, dan pameran UMKM. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama yaitu UMKM Jamu Bonagung memiliki sistem produksi yang cukup baik. Dua, perencanaan produksi dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Ketiga, pengendalian kualitas telah diterapkan melalui standar kebersihan dan sertifikasi. Yang keempat, pengelolaan limbah menjadi salah satu keunggulan usaha. Lalu sarannya yang pertama yaitu membuat pencatatan produksi secara digital. Kedua, menyusun SOP yang lebih rinci dan terstruktur. Ketiga, menambah kapasitas produksi saat permintaan meningkat. Terakhir, mengembangkan pemasaran digital yang lebih luas. Sekian, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan untuk presentasi untuk PPIC dari Jamu Bonagung Mbak Sari ini. Assalamualaikum.